Keberadaan Julia Perez alias Jupe di Rutan Pondok Bambu secara resmi ia tempati pagi kemarin. Setelah sebelumnya ia bermalam di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tak membuat pesona Jupe luntur. Lihat saja bagaimana Jupe tetap tampil cantik dengan balutan baju berwarna merah menyala, senada dengan warna pemulas bibirnya saat menuju Rutan Pondok Bambu. Kesan lusuh serta tersiksa sama sekali tak nampak di raut wajahnya. Apakah Jupe memang telah siap menjalani hari-harinya di balik dinginnya tembok penjara? Secara mental, bismillah semuanya. Kita serahin kepada Allah. Segala sesuatu itu atas izin Allah. Dan saya di sini pun saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Kejari bahwa kesepakatan kita bersama semuanya sudah terlaksana. Bahwa sebagai warga negara yang baik, saya siap melakukan keputusan tersebut. Hari ini yang bersangkutan akan kami eksekusi di Rutan Pondok Bambu dengan kesadaran yang tinggi dari Mbak Jupe. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi yang lain ketika penegakan hukum harus dilaksanakan konsisten seperti Mbak Jupe ini. Barangkali tak pernah terbayangkan oleh Jupe untuk melewatkan hari-harinya di dalam rumah tahanan. Namun itulah yang mesti dilakoni Jupe selama 3 bulan ke depan. Tak ada ranjang empuk beserta pendingin ruangan. Kini Jupe harus terbiasa dengan alas tidur seadanya serta ruangan yang diisi 17 orang tahanan. Bahkan di dalam tahanan, Jupe telah bertemu dengan tahanan lain seperti Angelina Sondah dan Melinda D. Jadi Jupe berada di kamar Mapenaling. Isi dengan Jupe sebanyak 18 orang. Tidak ada perlakuan khusus? Tidak ada, fasilitas semua sama, Mas. Kondisi di dalam, Julia dalam keadaan baik. Lantas kemudian dia langsung berinteraksi ya dengan kawan-kawan yang lain, dia kangen-kangenan juga sama ada Angie di situ ya. Lantas kemudian tadi ketemu juga dengan Melinda D ya. Artinya interaksinya bagus ya. Dia juga dalam keadaan yang cukup sehat ya. Tidak juga kemudian galau, tidak juga kemudian ada beban yang berlebihan, sama sekali tidak. Beberapa jam sebelum Jupe mendiami tempat tinggal barunya, Jupe sempat menginap di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dari gambar yang terekam berikut ini menjelaskan kalau menginapnya Jupe di sebuah instansi hukum ini tak seseram yang diduga orang. Ia masih bisa bersenda gurau dengan asisten pribadinya. Pemirsa, saya minta doanya aja. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan juga diberikan kekuatan, karena setiap manusia pasti kita diberikan cobaan. Nggak mungkin kita nggak diberikan cobaan, tapi alangkah baiknya kita minta sama Allah bahwa kita diberikan kekuatan. Iya lebih itu ya, iya benar-benar. Ini Pak, kata Brina. Kemana-mana, rumah-rumah nggak ada, malah ditolak lagi di rumah Sebelum resmi menjadi penghuni baru di Rutan Pondok Bambu, beragam asumsi mengiringi soal keberadaan Jupe di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Senin malam kemarin. Ada yang menduga kalau Jupe memang sengaja ditangkap hingga akhirnya ditahan oleh tim Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Namun semua praduga ini dipatahkan oleh kuasa hukum Jupe dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Jupe sendiri mengakui kalau Senin malam kemarin itu pintu rumahnya memang terbuka untuk tim Kejaksaan Negeri Jakarta Timur karena sesungguhnya Jupe memang telah siap untuk menjalani eksekusi. Tadi malam bahwa pintu saya terbuka buat kejaksaan dan saya sudah siap. Tadi malam tim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mendapat informasi kemarin sore bahwa Mbak Jupe ada di satu rumah di daerah Cibubur, di rumahnya di Cibubur. Kemudian dipimpin oleh Kasih Intel melakukan pengecekan atas informasi itu, kemudian ketok pintu,
dibuka oleh Mbak Jupe sendiri. Jadi pertama kali yang membuka pintu yang dimana Kasih Intel dan teman-teman itu datang ke rumah itu dibuka oleh Mbak Jupe sendiri. Jadi tadi malam sampai hari ini Mbak Jupe ini tidak dalam status ditahan dan juga bukan ditangkap, ya, tidak ditangkap dan tidak ditahan. Mantapnya Jupe untuk menjalankan kewajibannya secara hukum tentu tak lepas dari dukungan sang kekasih Gaston Castanyo. Begitu mendengar kabar kalau wanita pujaannya akan segera menjalani proses hukumnya, Gaston langsung mendampingi Jupe untuk mendampinginya. Mulai dari kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur hingga Rutan Pondok Bambu, Gaston tetap setia menemani Jupe. Sayang, dalam proses kemarin, Sri Wulansi ibu kandung Jupe justru tak terlihat. Depan, kanan. Support dia, saya selalu support dia apapun yang terjadi di dalam masalah di hidup dia, saya pasti support dia. Saya selalu lihat Julia seperti perempuan yang luar biasa, walaupun dia seksi, walaupun dia cantik, tapi dia punya banyak positif. Dia orang positif, suka belajar, suka kuliah, dan buat saya dia perempuan yang cerdas dan bisa jalanin hubungan proses ini dengan semua positif. Datang, mungkin keluarga dia besok bisa datang ya, mungkin untuk support dia ya karena dia lagi butuh support ya, pasti keluarga dia pasti datang besok. Sendiri sibuk ya, jadi jarang kan ya. Sekali-sekali ketemu balik makan ya. Tapi belakangan ini agak dia sering keluar. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Setelah menginap 1 malam di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, akhirnya Julia Perez dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu Selasa kemarin. Di sela-sela momen dipindahkannya Jupe, nampak hadir sosok Gaston Castanyo, kekasih hatinya yang selalu setia mendampingi di saat Jupe tengah mengalami cobaan dalam hidupnya. Lalu benarkah jika usai menjalani masa tahanan selama 3 bulan ini, Gaston akan memberanikan diri untuk menikahi Julia Perez? Bagaimana pula pihak keluarga Jupe menyikapi prahara yang tengah merundung Jupe saat ini? Sementara itu, Dewi Persik juga harus mempersiapkan diri untuk menerima kemungkinan terburuk. Bukan tidak mungkin, ia juga harus bernasib serupa dan mendekam dalam penjara. Bagaimana pihak Dewi Persik menghadapi kemungkinan tersebut? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.